semuanya, khususnya kalian para pejuang CPNS 2023. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena kalau kita sehat itu semakin banyak hal yang bisa kita raih. Salah satunya apa? Lolos CPNS 2023. Amin ya teman-teman. Oke, bersama aku Coach Monica Teresia. Di video ini kita akan bersama-sama nih membahas beberapa soal terkait integritas ya. Materi TWK CPNS teman-teman. Nah, kelihatannya mudah ya materi integritas. Integritas itu artinya jujur kak, ya kan? Ternyata di soal-soal CPNS itu ada banyak soal terkait penalaran yang kadang bikin kita kejebak teman-teman. Tapi sebenarnya kalau kalian teliti lebih lagi ya, sebenarnya ada kata-kata kunci pada soal. Jadi hati-hatilah ketika membaca soal dan memilih jawabannya. Jangan sampai soal yang mudah tapi teman-teman malah kekecoh ya. Oke, udah siap? Yuk langsung kita coba ke soal yang pertama. Oke, sebelum masuk ke soal, buat teman-teman nih yang masih bingung mau belajar apa dan di mana, CPNS di sini siap membantu teman-teman untuk belajar persiapan seleksi CPNS ya. Jadi di sini terdapat materi lengkap mulai dari TWK, kemudian ada TIU dan TKP. Dalam bentuk apa sih Kak? Dalam bentuk teks maupun video ya. Jadi ribuan soal itu super HOTS nih teman-teman. Dan juga terdapat tryout dengan sistem CAT. Jadi jangan lupa gabung bersama kita di Bimbel Ayu CPNS. Integritas sangat erat kaitannya dengan kejujuran, karena jujur adalah kesamaan antara pikiran, hati, ucapan, dan perbuatan. Begitu juga dengan pengertian integritas. Karena kesamaan definisi tersebut, orang yang jujur bisa juga kita sebut sebagai orang yang berintegritas. Contoh tindakan yang mencerminkan perilaku yang berlawanan dengan integritas adalah, oke, kita lihat. Membuang sampah pada tempatnya walaupun hanya sampah kecil seperti permen. Ya, yang di sini adalah yang berlawanan teman-teman ya. Jadi kalau A itu justru benar ya, dia tidak berlawanan. Oke, yang B menepati janji. Nah, itu juga nggak berlawanan ya. Yang C, mengerjakan ulangan sendiri sesulit apapun soalnya dan meskipun harus remedial. Wah, ini gimana nih pengalaman kalian ketika di bangku sekolah ya? Bener-bener ngerjain, aduh udahlah nggak apa-apa dapat nilai jelek, yang penting jujur, atau malah bikin contekan teman-teman. Yuk, siapa dulu yang UN-nya pakai contekan pakai kunci jawaban teman-teman? Oke ya, kalau kalian udah pernah melakukan hal tersebut, yuk pelan-pelan kita bisa kembali teman-teman untuk menegakkan yang namanya integritas ya. Yang D, membuat catatan kecil yang digunakan saat ujian berlangsung. Nah, ini lawan dari pilihan jawaban yang C, teman-teman. Dan yang D ini merupakan perbuatan ataupun perilaku yang jelas dia berlawanan dengan integritas ya, dengan kejujuran. Oke, yang E kita lihat dulu. Menaati jadwal piket dan mengambil tugas masing-masing ketika melakukannya. Nah, ini juga tidak berlawanan ya. Jadi jelas jawaban yang tepat itu adalah yang D. Membuat catatan kecil yang digunakan saat ujian berlangsung ya. Karena sebaiknya kita mengerjakan ujian ya semampunya kita ya. Sekalipun sulit dan harus remedial karena kejujuran adalah hal yang utama. Oke, kita lanjut lagi nih ke soal yang kedua. Pencurian sering terjadi di masyarakat Indonesia. Tak sedikit pelaku yang tertangkap oleh warga setempat lalu dipukuli hingga babak belur. Bahkan dibakar secara paksa oleh warga. Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencurian. Faktor utama penyebab adanya pencurian adalah, pencurian ini udah nggak asing lagi lah ya teman-teman ketika kita buka televisi ataupun mungkin buka sosial media seperti Instagram ya, banyak banget beredar kabar pencurian motor ya, biasanya motor sih teman-teman, dan mungkin hal-hal sederhana lah kayak pencurian sendal ya, receh tapi itu kadang suka dihakimi warga teman-teman. Oke, kita lihat sekarang faktor penyebab pencurian. Coba yang A, kurangnya kesadaran integritas dari dalam diri si pelaku. Nah, menurut aku ini jawabannya langsung ketemu nih, tapi nggak apa, kita lihat dulu yang B ya.
Lingkungan yang tidak aman seperti tidak adanya satpam yang rutin berjaga. Nah, ini bisa jadi benar, tapi yang ditanya ini faktor utama ya. Yang C, pelaku yang bergaul dengan sesama pencuri sehingga terbawa. Ini faktor lingkungan. Coba yang D, kekurangan ekonomi yang menyebabkan pelaku melakukan hal tersebut. Nah, kita nggak tahu teman-teman ya, apakah kekurangan ekonomi kah, ataukah ketika misalkan ada kesempatan kah, kita nggak tahu ya. Jadi menurutku yang D ini bukan merupakan faktor utama penyebab adanya pencurian. Oke, kita lihat yang E. Pelaku tergoda oleh harta korban yang terlihat mewah dan mahal untuk dijual lagi. Nah, ini faktor kesempatan teman-teman ya. Tapi apakah itu faktor utama penyebab adanya pencurian? Apakah E. Pelaku tergoda oleh harta korban yang terlihat mewah dan mahal untuk dijual lagi? Nah, ini sebenarnya faktor kesempatan teman-teman. Tapi apakah itu faktor utama penyebab adanya pencurian? Ya, kalau kita lihat teman-teman, jawaban yang tepat itu adalah yang A ya. Kurangnya kesadaran integritas dari dalam diri si pelaku ya. Jadi sebenarnya ketika kita memiliki kesadaran integritas ya, mau ada kesempatan pun ataupun mau ada kekurangan ekonomi pun teman-teman, kita nggak akan tergoda ya untuk melakukan pencurian. Justru ketika kita mengalami kekurangan ekonomi ya, kita pasti akan menggunakan cara-cara yang halal teman-teman. Oke, jelas jawabannya adalah yang A, dan kita lanjut ke soal berikutnya. Jordan merupakan seseorang yang selalu jujur, baik itu jujur dalam perbuatan maupun dalam ucapan. Dia tidak berbohong untuk menjahili temannya atau untuk dirinya sendiri. Jordan juga tidak pernah mencontek. Ya, bahkan ketika dia sangat kesulitan dalam menghadapi ujian, dia tetap mengerjakannya sendiri karena ia sadar bahwa kejujuran itu penting. Sikap Jordan merupakan sikap yang berasal dari, ini terkait integritas ya, terkait kejujuran teman-teman. Kalau kita lihat di sini Jordan itu selalu jujur ya, baik dalam perbuatan maupun ucapan, dan dia juga tidak pernah mau mencontek ya. Sekalipun dia menghadapi kesulitan dalam menghadapi ujian, dia tetap mengerjakannya sendiri karena ia sadar nih bahwa kejujuran itu penting. Jadi kita lihat pilihan yang A, keteguhan yang berasal dari hati Jordan. Apakah ini teman-teman? Kita lihat yang B, lingkungan yang baik seperti lingkungan keluarga yang selalu menanamkan sikap jujur. Ya, betul bahwa lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh teman-teman terhadap sikap ataupun kepribadian kita ya. Tapi kita lihat dulu coba yang C, kejujuran yang berasal dari lingkungan sekolahnya dan teman-temannya ya. Sama ya, ini lingkungan sekolah tapi cakupannya nih lebih luas lagi, artinya setelah lingkungan keluarga baru lingkungan sekitar, contohnya lingkungan sekolah ya. Oke, yang D, karena Jordan tidak terbiasa berbohong maka dari itulah dia selalu jujur. Yang E, karena Jordan tidak ingin dibohongi juga oleh temannya. Nah, kalau kita lihat pilihan A sampai E itu bisa dikatakan benar, teman-teman. Tetapi yang paling tepat itu adalah yang A ya, keteguhan yang berasal dari hati Jordan ya. Jadi, ketika kita memiliki keteguhan hati untuk tetap jujur, sekalipun kita mengalami kesulitan dalam menghadapi ujian ya, kita akan tetap mau mengerjakannya sendiri. Kenapa? Karena kejujuran itu penting. Sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Berbohong dan menyontek saat ulangan bisa menjadi tahapan awal seseorang untuk melakukan tindak kejahatan yang lebih besar seperti korupsi. Karena hal inilah, kita tidak boleh mengabaikan hal kecil apapun itu karena akan berdampak kepada hal besar nantinya. Hal yang mengakibatkan korupsi kecuali. Oke, kita lihat yang A teman-teman. Kurang tegasnya KPK dalam memberikan hukuman kepada para pidana. Ya, ini jelas teman-teman ya, bisa mengakibatkan korupsi. Oke, terkait hukum teman-teman ya, ketika hukum itu kurang tegas, maka bisa memberikan celah ya kepada siapapun untuk melakukan tindak pidana. Oke. Kemudian yang B, kurangnya kontrol dari masyarakat terhadap hal-hal kecil seperti pencurian dan lain-lain. Ya mungkin ketika misalkan nih kita menghuni sebuah perumahan, tapi misalkan perumahan itu kurang memiliki security ya, ataupun tidak memiliki CCTV ya, di situ akan membuka celah teman-teman untuk terjadinya hal-hal yang mengakibatkan korupsi, contohnya itu pencurian ya. Oke, yang C, lingkungan yang tertutup yang mengakibatkan hal seperti pencurian menjadi hal yang biasa.
ya. Yang D, besarnya gaji pegawai yang menyebabkan kurang puasnya pegawai. Nah, kalau kita lihat justru ketika gaji kita sudah besar ya, di sini kita udah cukup puas, kita ibarat bisa membeli apa yang kita inginkan. Nah, seharusnya ini tidak menyebabkan korupsi teman-teman ya. Oke, yang E, proyek yang besar yang mengalokasikan banyak dana terlebih uang rakyat. Kira-kira yang mana teman-teman? Jelas jawabannya itu adalah yang D teman-teman ya. Besarnya gaji pegawai yang menyebabkan kurang puasnya pegawai ya. Gaji yang besar seharusnya tidak akan berakibat pada korupsi karena seharusnya pegawai tersebut sudah puas dengan gajinya. Oke, paham sampai di sini? Nah, ini adalah soal selanjutnya teman-teman. Pada era sekarang ini, pengembangan SDM menjadi hal yang penting. Hal ini disebabkan terdapat pembentukan personal yang kualitasnya akan lebih baik dalam hal keterampilan dan kemampuan diri. Terdapat banyak strategi yang bisa dilakukan dalam pengembangan SDM. Di bawah ini yang bukan merupakan cara untuk membangun SDM dalam institusi agar memiliki integritas tinggi adalah promosikah atau mutasikah ya, rekrutmen, seminar ataukah rotasi teman-teman. Yang mana? Yang bukan cara membangun SDM agar berintegritas tinggi. Oke, yang mana? Jawabannya adalah yang D ya, seminar. Nah, di sini kurang dijelaskan nih seminar semacam apakah ya, nggak di state di sini teman-teman. Nggak disebutkan seminar apa yang dimaksudkan ya. Dan kita perlu tahu bahwa ada beberapa cara untuk membangun SDM agar memiliki integritas tinggi. Ya, salah satunya itu dengan adanya promosi, misalkan di instansi adanya promosi, teman-teman. Kemudian yang kedua adanya mutasi, ya. Yang ketiga adanya rekrutmen, biasanya itu ketika awal kita ngerekrut karyawan, ya itu akan diuji teman-teman terkait integritasnya, ya. Dan yang terakhir adalah rotasi, ya. Bedanya kalau rotasi itu terjadi di dalam satu kantor aja, kalau mutasi itu dia akan berpindah tempat, teman-teman, keluar kantor, gitu ya. Oke, jadi untuk soal ini jelas jawabannya adalah yang D, seminar ya. Nah, kita sudah membahas beberapa soal yang tentunya menarik dan diharapkan bisa membantu teman-teman nih untuk bisa mendapatkan gambaran ya terkait tes CPNS khususnya untuk TWK di tahun 2023. Nah, buat kalian yang ingin tertarik juga ya bergabung di Bimbel Ayo CPNS yang tentunya kalian akan membahas nih teman-teman materi nggak cuma TWK aja ya, tetapi juga TIU dan juga TKP. Silakan bergabung sekarang juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dan salam sukses.